Halo Sobat Trader Indonesia, di video kali ini saya akan membahas mengenai indikator average true range, atau selanjutnya nanti akan kita singkat ATR. Indikator ATR adalah salah satu indikator yang dibuat oleh Welles Wilder dan sering digunakan untuk mengukur volatilitas pasar. Diperkenalkan pada tahun 1978, indikator ini awalnya dibuat untuk analisa volatilitas pada pasar komoditas. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ATR bisa juga dimanfaatkan di pasar forex. Nilai ATR dihitung setiap periode waktu yang lalu. Pada grafik 1 menit, nilai ATR yang baru dihitung setiap 1 menit. Pada grafik harian, nilai ATR yang baru dihitung setiap hari. Semua nilai ini digambarkan untuk membentuk sebuah garis yang berkelanjutan, sehingga trader dapat melihat bagaimana volatilitas berubah dari waktu ke waktu. Tujuan perhitungan ATR adalah untuk mengetahui tingkat volatilitas instrumen yang sedang kita analisa. Jika disederhanakan, ATR sebagai indikator untuk melihat ramai atau tidaknya pasar. Hanya itu, ATR tidak memberikan Anda sinyal untuk mengambil posisi cenderung buy maupun cenderung sell. ATR hanya memberikan Anda informasi tentang tingkat volatilitas sebuah instrumen. Cara membaca indikator ATR. Trader pemula kebanyakan salah dalam membaca indikator ATR. ATR tidak bisa dikelompokkan pada bagian osilator karena nilainya yang fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Selain itu, nilai pergerakan indikator ini cenderung naik turun pada suatu range tertentu. Jika terdapat pergerakan yang abnormal pun, maka pada suatu saat nilai indikator ATR ini akan kembali pada asalnya. Jadi, cara membacanya jelas berbeda dengan indikator osilator lain, seperti stokastik maupun RSI, tidak ada overbought maupun oversold. Indikator ATR diawali oleh suatu kurva yang disusun berdasarkan nilai hasil dari perhitungannya. Jika dilihat dari candle yang menjadi bahan pembentuknya, semakin besar candle-candle tersebut pada suatu chart, maka sejatinya nilai pada indikator ATR pasti akan meningkat. Begitupun sebaliknya, semakin kecil candle di chart tersebut, maka nilai pada indikator ATR pun pasti menurun. Nilai-nilai ini sebenarnya adalah rata-rata dari pergerakan candle-candle tersebut. Periode pun merupakan jumlah candle yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Nilai ini akan digunakan untuk menghitung jarak suatu harga akan bergerak pada candle selanjutnya. Simak contoh berikut ini. Pada contoh tersebut, perhatikan indikator ATR. Nilai pada indikator ATR, candle sebelumnya adalah 0,099, yang berarti besar kemungkinannya harga pada candle saat ini akan bergerak sejauh 0,099 pips ke atas atau 0,099 pips ke bawah. Cara menggunakan indikator ATR. Seperti yang telah disebutkan, indikator ATR utamanya digunakan untuk mengukur range volatilitas pasar. Nilai ATR yang rendah menunjukkan bahwa kondisi pasar sedang sepi, sedangkan nilai ATR tinggi menunjukkan bahwa kondisi pasar sedang ramai. Namun, tingginya volatilitas ini bukan berarti harga sedang naik ataupun sebaliknya. Tinggi volatilitas ini hanya menandakan besarnya jarak fluktuasi harga dalam pasar. Pada gambar berikut dapat dilihat, hanya karena nilai ATR sedang naik bukan berarti harga juga sedang naik. Begitu pula saat nilai ATR sedang turun, harga tidak semata-mata turun pula. Indikator ATR juga tidak bisa digunakan untuk melihat kondisi overbought maupun oversold seperti indikator osilator lainnya. Dalam pengaplikasiannya, terdapat banyak sekali cara menggunakan indikator ATR. Beberapa di antaranya adalah menentukan stop loss, jarak menambah posisi entry, menentukan perkiraan waktu trading, trading breakout dengan konfirmasi tambahan. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah menentukan stop loss. Sebagian besar trader menggunakan indikator ATR untuk menentukan level stop loss pada sebuah posisi. Metode menggunakan ATR sebagai stop loss ini mulai diperkenalkan dalam sistem turtle trading. Dalam menentukan stop loss-nya, Turtles menganggap bahwa tingkat volatilitas pada pasar sangat berpengaruh. Turtles sendiri menggunakan jarak 2 ATR untuk stop loss. Beberapa sumber lain menggunakan jarak hingga 3 ATR. Dalam menetapkan indikator ATR sebagai stop loss, para Turtles beranggapan bahwa seorang trader sering meletakkan jarak stop loss dengan analisa teknikal atau bahkan keinginannya sendiri. Namun terkadang stop loss yang dipasang ini kadang terlalu jauh atau terlalu dekat. Hal ini tentu saja tidak akan terjadi jika trader tersebut mau mengamati volatilitas pada market tersebut. Stop loss ini nanti akan digeser menjadi trailing stop jika posisi trading sudah mendapatkan keuntungan. Namun, pemindahan level stop loss biasanya dilakukan saat harga sudah mendapat keuntungan sebesar 1 ATR. Selanjutnya adalah jarak menambah posisi entry. Para Turtles juga menggunakan indikator ATR sebagai penentu jarak penambah posisi agar keuntungan dapat berlipat.
Selain memindahkan stop loss, para murid didikan Richard Dennis ini menambah posisinya pada setiap trade yang berjalan sesuai rencana. Ketentuannya sama dengan saat menggeser stop loss menjadi trailing stop. Ketika harga bergerak sejauh 1 ATR, maka akan ditambahkan satu posisi. Penambahan posisi bisa dilakukan hingga 4 bahkan 5 kali. Metode penambahan posisi semacam ini sering disebut dengan metode piramid. Metode piramid dengan cara menggunakan indikator ATR ini tentu saja juga bisa digabungkan dengan sistem trading yang lain. Selain itu, jarak dalam menentukan penambahan posisi pun boleh diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah menentukan perkiraan waktu trading. Fungsi yang tidak banyak diketahui orang adalah cara menggunakan indikator ATR untuk menentukan perkiraan waktu trading. Dalam menentukan waktu trading ini diperlukan dua buah komponen utama yang harus dimiliki. Yang pertama adalah jarak dari target profit yang diinginkan, dan yang kedua adalah indikator ATR itu sendiri. Dalam perhitungannya, perkiraan waktu akan didapat dari jarak target profit dibagi dengan nilai ATR saat itu. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ini. Budi membuka posisi GBP JPY pada time frame H4 dengan jarak target profit sebesar 98,6 pips. Saat itu, kebetulan nilai ATR GBP JPY berada pada 16 pips. Jadi, perkiraan waktu harga dalam mencapai target profit adalah 98,6 dibagi 16 sama dengan 6 candlestick time frame H4 atau sekitar 24 jam. Nilai 6,16 pada hasil ini bersatuankan satu candlestick pada time frame H4, sehingga jika dibulatkan menjadi 6 candlestick maka dibutuhkan waktu kira-kira 24 jam agar harga dapat sampai pada tujuannya. Tentu saja hal ini tidak akan sepenuhnya benar, mengingat nilai ATR sendiri selalu berfluktuasi dari satu waktu ke waktu lainnya. Anda juga bisa menambahkan rentan error sebesar 1-2 candlestick, sehingga waktu perkiraan trading menjadi 5-7 candlestick atau 20-28 jam. Hal ini pula lah yang digunakan SF Alpha Team dalam perhitungan perkiraan waktu trading di berbagai analisanya. Dan yang terakhir adalah trading breakout dengan konfirmasi tambahan. Banyak sekali sistem trading yang mengandalkan breakout dengan pemicu entry. Beberapa yang terkenal adalah trading dengan Donchian Channel, Bollinger Band, serta supply dan demand. Trading breakout dikenal karena dapat menghasilkan banyak profit dengan jarak stop loss relatif pendek. Namun, banyak yang tidak mampu bertahan dengan sistem trading ini karena tidak ada yang tahu pasti kapan breakout itu akan terjadi. Selain itu, banyaknya false break yang muncul dalam sinyal sering menjebak trader dan membuat mereka merugi. Untuk mengurangi resiko false break, ATR dapat digunakan sebagai konfirmasi. Sebuah breakout yang baik biasanya diawali dengan kondisi pasar yang sangat tenang. Pasar tenang ini dapat diamati dengan nilai ATR rendah maupun susunan candle yang relatif kecil. Perhatikan contoh berikut. Indikator Donchian Channel dipilih untuk mengawali pergerakan harga ini. Pada daerah yang diberi warna merah, terjadi breakout ke atas channel. Break ke atas ini terjadi setelah harga berusaha menembus channel ke bawah. Dari grafik ATR, bisa dilihat bahwa grafik tiba-tiba melonjak ke atas karena candle breakoutnya memiliki body yang sangat besar. Body besar itu menandakan tingginya volatilitas yang dikandung suatu harga. Breakout yang terjadi saat volatilitas besar seperti ini, kemungkinan besarnya akan mengalami kegagalan. Sekarang bandingkan dengan area yang diberi warna hijau. Jika dilihat dari grafik ATR-nya, bisa dilihat bahwa volatilitas terus menurun, bahkan saat breakout terjadi. Selain itu, Anda bisa perhatikan susunan candle pada kedua area. Candle pada area hijau cenderung diisi dengan candle-candle body atau volatilitas kecil. Hal inilah yang dapat menjadi salah satu konfirmasi pada trading dengan menggunakan sistem breakout. Itulah tadi cara menggunakan indikator ATR. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam sukses dan salam profit.